Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggelar demo memprotes pencairan bantuan langsung tunai. Warga membakar posko desa hingga memblokade jalan. Ratusan warga desa Hutadame, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini berdemo memprotes pembagian bantuan langsung tunai atau BLT. Sebuah posko desa pun menjadi sasaran kemarahan warga lantaran pembagian BLT dinilai tidak transparan. Warga pun menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Jumlah kakak yang menerima itu besarannya 100 sekian. Bagaimana untuk membagikan ini dengan beberapa azas yang kita sampaikan, azas kepatutan dan keadilan. Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan oleh warga desa Hutapuli, Mandailing Natal. Warga membakar ban dan menutup jalur lintas Sumatera, Medan, Padang. Akibatnya, jalan tersebut lumpuh dan menimbulkan antrean kendaraan. Warga juga sempat mendatangi balai desa untuk meminta kepala desa Hutapuli mundur dari jabatannya. Warga menuding BLT dipotong dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Melalui pesan singkat, kepala desa beralasan pemotongan bantuan dikarenakan adanya penambahan jumlah penerima. Kepala desa juga mengaku telah mundur dari jabatannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Husin Lubis, Anyus melaporkan. Protes pembagian dana bantuan langsung tunai juga terjadi di Jambi. Warga yang emosi merusak kantor balai desa, sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pencuri dana bantuan langsung tunai ditangkap polisi. Ratusan warga desa Seling Sedang, Merangin, Jambi ini memprotes pembagian dana bantuan sosial di balai desa. Mereka menilai pembagian bantuan tidak tepat sasaran. Sejumlah meja dan peralatan kantor di balai desa pun dirusak warga yang kecewa lantaran tidak kebagian bantuan. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pencuri dana bantuan langsung tunai ditangkap oleh polisi. Pelaku yang merupakan pegawai harian lepas di kantor pos Sungai Buah menggasak uang Rp163,5 juta yang disimpan di kantornya. Total nilai yang diambil yaitu Rp163.500.000. TSK melakukan pencurian dengan pemberatan dengan modus yaitu dilakukan terhadap korban, di mana korban adalah ayah kandung dari TSK sendiri. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Merangin, Jambi, dan Palembang, Sumatera Selatan, tim iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga perawat yang positif COVID-19 di Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan evakuasi mandiri di rumah sakit karena tekanan warga sekitar. Padahal sebelumnya, keluarga tersebut telah mengisolasi diri di rumah selama sepekan. Dua keluarga di RW 15 Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara positif terpapar COVID-19. Salah satunya merupakan keluarga perawat pasien corona. Hampir sepekan lamanya keluarga ini mengisolasi diri di rumah. Namun lantaran kekhawatiran warga sekitar, mereka diminta untuk mengisolasi diri ke RSUD Koja. Isolasi mandiri di rumahnya kelihatan tidak maksimal ya, karena rumahnya yang agak sempit, kemudian berada di pemukiman padat. Ya, jadi hari ini beliau kita rujuk untuk isolasi di rumah sakit. Ya, Pak Junedi yang pedagang ikan sudah kita rujuk tadi sore ya ke rumah sakit Koja sama istrinya tadi menggunakan ambulan dari puskesmas. Seluruh anggota keluarga positif corona ini termasuk dalam kategori orang tanpa gejala. Mereka kemudian mengevakuasi diri dengan mobil pribadi dengan dikawal petugas Satpol PP. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Petugas akhirnya mendatangi pusat perbelanjaan kosmetik Pasar Baru, Jakarta Pusat untuk melakukan rapid test massal. Tetapi banyak pedagang yang justru menolak dites dengan alasan takut membuka masker. Bahaya kan kalau kita ternyata ada yang positif, kita jual obat lagi. Ya kan? Petugas medis Puskesmas Sawah Besar membujuk sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Pasar Baru, Jakarta Pusat untuk melaksanakan swab test. Mereka
juga sebenarnya mereka nggak tahu. Satu persatu toko kosmetik yang kembali beroperasi didatangi petugas. Tes dengan cara jemput bola ini sengaja dilakukan karena rendahnya tingkat kesadaran pedagang untuk mengikuti rapid test. Padahal pasar dinilai sangat rentan akan penyebaran virus COVID-19. Ya, ini karena stigma masyarakat kan udah pada jelek tentang adanya COVID ini yang menyebar luas, yang kayak akibat ulah tenaga medis katanya, atau ada yang lain. Nah, jadi dari inisiatif kita sendiri untuk nyamperin bola. Sayangnya masih banyak pedagang yang tetap menolak dengan alasan takut membuka masker. Kalau saya sih kemarin itu udah coba sendiri pakai yang rapid test ya. Kayaknya nggak ada masalah sih, habis beberapa hari ini juga. Ya kalau saya sendiri ya takut juga mau buka masker sekarang soal di sini kan. Meski mendapat penolakan, petugas medis tetap membujuk dan mengarahkan pedagang dan karyawan toko untuk meningkatkan kesadaran guna membantu mempercepat penanganan penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ditutup sementara setelah beberapa pedagang positif COVID-19. Meski pasar tutup, sejumlah pedagang tetap berjualan dengan menggelar lapak di depan pasar. Puluhan pedagang ini tetap berjualan meski Pasar Kebayoran Lama ditutup sementara. Pedagang tetap menggelar lapak di depan pasar. Bahkan beberapa pedagang emas mengalihkan dagangannya dengan berjualan secara eceran di sekitar lingkungan pasar. Walaupun takut saat berjualan, para pedagang mengaku belum pernah mengikuti rapid test ataupun swab test karena mengaku sehat. Mereka takut jika hasilnya positif harus menjalani karantina dan tidak diperbolehkan berdagang. Jangan, saya udah sehat. Jangan, udah sehat Pak, saya udah sehat. Kemarin saya aja sakit cepet ke dokter, langsung fit lagi, percobaan flu biasa aja. Capean ya? Capean, langsung berobat ya udah alhamdulillah, sekarang udah sembuh. Pasar Kebayoran Lama ditutup sementara selama 3 hari setelah 14 pedagang dinyatakan positif terpapar COVID-19 usai menjalani swab test. Dari 14 orang pedagang yang positif corona, kebanyakan merupakan pedagang buah dan emas. Dari Jakarta Selatan, Den Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar transisi di DKI Jakarta telah berjalan 2 pekan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memutuskan apakah PSBB transisi diperpanjang atau benar-benar dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan PSBB transisi sejak 5 Juni lalu. Dalam keputusan gubernur tersebut, jika dalam masa transisi selama 14 hari tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19, masa transisi kembali dilanjutkan 19 Juni hingga 2 Juli mendatang. Namun masa transisi bisa dihentikan jika terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pantauan dan evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Hingga saat ini, ibu kota masih menjadi wilayah paling tinggi dalam kasus positif virus corona. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus positif virus corona per tanggal 18 Juni bertambah 173 kasus baru. Dengan penambahan tersebut, jumlah kasus positif corona di Jakarta menjadi 9.385, dengan pasien dirawat 1.377 dan 4.592 dinyatakan sembuh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang baru akan mengumumkan akankah PSBB transisi diperpanjang hari ini atau justru kembali ke PSBB awal. Pada saat berkunjung ke pusat perbelanjaan 16 Juni lalu, Anies mengungkapkan hasil evaluasi PSBB transisi dalam 10 hari terakhir. Mungkinkah kita kembali ke masa PSBB? Tidak ada kemungkinan yang ditutup. Karena itulah kenapa kita katakan bahwa ini adalah masa transisi, dan masa transisi itu akan bisa memasuki fase sehat, aman, produktif jika indikator-indikator kesehatan masyarakat, indikator epidemiologi menunjukkan bahwa adanya kegiatan ekonomi, sosial, budaya tidak berdampak negatif kepada keselamatan warga. Sejauh ini, di dalam evaluasi selama 1 minggu terakhir, 10 hari terakhir,
indikator itu tidak nampak. Artinya kita sekarang bisa berkata bahwa selama 1 minggu ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kita akan kembali ke PSBB. PSBB transisi meliputi bidang tempat kegiatan ibadah, fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, hingga pergerakan orang menggunakan moda transportasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Masjid Indonesia mengusulkan sholat Jumat digelar 2 shift berdasarkan ganjil genap nomor telepon. Kami hadirkan informasinya usai jeda.